Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu guru dimanapun berada dalam keadaan sehat. Nah, berikut saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkadang kita abaikan atau lupakan dalam penulisan master soal CBT, sehingga soal yang kita tulis itu dalam keadaan error atau tidak terbaca oleh sistem. Yang pertama itu, kadang kita membuat soal atau penomoran soal tidak secara bullet and numbering. Jadi ketika kita menomori, misalkan kita membuat 10 butir soal pilihan ganda. Nah, menuliskan 1, 2, 3, 4 sampai 10-nya itu kita menulis secara manual, tidak menggunakan bullet numbering. Nah, keadaan ini tuh membuat si soal tidak terbaca oleh sistem. Bagaimana cara mengetahui suatu nomor itu sudah ternomor secara bullet and numbering? Kita bisa mengklik bagian nomornya. Misalkan kita klik di bagian angka 12, ini ya, nomor 12, klik. Kalau dia muncul gelap disertai gelap bersamaan di nomor-nomor lainnya, itu biasanya dia sudah terbullet and numbering secara benar. Jadi kita klik nomor 12, nah maka nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu dia ikut gelap. Namun kalau tidak secara bullet and numbering, dia kita klik itu tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Nah, berikut misalkan saya ada mana? Nah, ini ya. Saya ada soal fisika seperti ini. Nah, kita klik pada nomor 22-nya. Klik. Nah, 22-nya menjadi berwarna gelap, begitupun nomor 23, 24, 25. Ini berarti nomor ini telah ternomor secara bullet and numbering dengan benar. Namun apabila kita klik misalnya seperti ini ya, nomor klik, nah ini klik nomor 12-nya tidak berubah menjadi gelap, begitupun nomor-nomor lainnya. 13 tidak terjadi apa-apa, nomor 11 tidak terjadi apa-apa, 10 tidak terjadi apa-apa. Nah, ini berarti indikasi butir soal yang kita tulis itu belum ditulis menggunakan bullet numbering secara benar. Nah, penulisan bullet numbering ini juga berlaku pada pembuatan pilihannya. A, B, C, D, E nya itu juga harus kita buat secara bullet numbering. Nah, caranya ngeceknya gimana? Seperti tadi, kita klik pada salah satu opsinya, A, B, C, D atau E nya. Kalau dia klik gelap disertai dengan poin-poin lain juga ikut gelap, kita klik B, dia gelap, tapi A, C, D, E juga ikut gelap. Nah, ini berarti bullet numberingnya sudah benar. Namun kalau kita klik di titik B tidak terjadi apa-apa, begitu pula di A, C, D, E juga tidak terjadi apa-apa. Nah, ini indikasi dia belum ditulis secara bullet and numbering dengan benar. Yang kedua itu kita menuliskan answer tanpa spasi. Jadi kalau kita ada edaran ya dari Pak MJ atau Pak Yono, biasanya itu kita diminta membuat kunci jawabannya itu dalam bentuk ANS.2 spasi jawabannya. Jadi misalnya kita ada soal jawabannya itu B, berarti kita tulis ANS.2 ini ya, di antara titik 2 dan jawaban B nya itu ada satu spasi. Nah, ini benar. Namun kadang kita lupa, sehingga kita menuliskannya itu langsung saja ANS.2 langsung B. Di antara titik 2 dan B nya itu tidak ada spasinya. Nah, ini juga biasanya membuat soal tidak terbaca. Atau ada juga, terutama saya pernah seperti ini, sehingga soalnya error itu menuliskan bukan pakai answer, bukan pakai ANS, tapi pakai jawaban titik 2 spasi B. Jadi pakai bahasa Indonesia, itu juga membuat soal kita tidak terbaca. Kemudian yang ketiga itu kita tidak menempatkan nomor di posisi yang tepat. Nah, ini biasanya kita jumpai pada soal-soal bahasa yang biasanya itu memiliki teks yang sangat panjang. Jadi kadang kan kalau soal bahasa itu sebelum
soal pertanyaannya itu ada siswa diminta membaca misalkan naskah berita atau mungkin cerita percakapan yang panjang-panjang itu. Nah, kadang kita lupa memberi nomornya itu pada pertanyaannya saja. Ini loh. Di sebelah kanan ini. Nah, ini kan teksnya dari there are many reasons for keeping bla 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 sampai can get then from a well care dog. Nah, yang seharusnya itu kita menomornya itu dari awal teks itu sendiri. Jadi kita memberi nomor itu dari awal teks ceritanya atau dari naskah beritanya, itu kita sudah beri nomori. Jadi naskahnya itu terbaca. Tapi kalau kita memberi nomornya pada pertanyaannya saja, sedangkan pada naskah yang panjang ini itu tidak kita beri nomor, maka teks yang panjang ini tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi nanti soal yang muncul pada sistem itu hanya dari the main idea of the last paragraph is titik-titik gitu. Yang teks panjangnya siswa tidak bisa membacanya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini sudah jarang tapi perlu diingatkan, barangkali nanti kita terlupa. Kita membuat satu teks yang digunakan untuk beberapa soal. Nah, misalkan seperti ini. Soal there are many reasons for keeping dogs as pet bla 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 itu merupakan naskah yang kita gunakan untuk butir soal nomor 2 hingga soal nomor 5. Ini tidak boleh kenapa? Karena sistem CBT-nya itu biasanya kita menggunakan yang soal secara acak. Jadi teks naskah yang panjang ini nanti hanya dibaca oleh salah satu nomor saja, yaitu oleh pertanyaan the main idea of the last paragraph is titik itu saja. Tapi nanti untuk pertanyaan yang nomor 3, 4, 5 ini teksnya itu tidak ada. Jadi nanti anak-anak bingung ini pertanyaannya itu berdasarkan soal yang mana ya gitu. Nanti tidak baik ya gitu. Kemudian yang kelima, kita menggunakan auto save. Nah, ini biasanya untuk guru-guru sains ya, terutama saya juga sering terlupa sehingga soalnya error. Nah, kita bisa menggunakan auto save, namun auto save yang sudah kita buat itu kita snipping tool sehingga dia berubah menjadi format gambar. Misalkan seperti ini. Ini ya, ini ada snipping tool ini ya, tanda panahnya 1 2 3 4. Nah, sebelum kita jadikan ini sebagai master soal, nah, keempat gambar ini kita buat dulu menjadi format gambar JPG atau PNG. Caranya bagaimana itu, kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya snipping tool. Bisa kita cari di kolom search ini ya, sebelah kiri kolom search, kita ketik snipping tool. Nah, ini muncul gambarnya gunting. Nah, kemudian kita pilih new. Nah, kemudian kita lingkupi atau kotaki area auto save tadi. Nah, kemudian kita pilih copy yang gambar kertas jejeran, copy, balik ke soal. Nah, yang tadi kita sebelum kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita pilih Ctrl V atau kita pilih klik kanan kemudian paste. Nah, ini sudah format gambar. Kalau yang sebelah kiri ini belum nih ya. Kita klik itu masih sendiri-sendiri, panah ungu sendiri, panah merah sendiri, panah hijau sendiri. Namun yang sebelah kanan kita sudah snipping tool kan. Kalau kita double klik ini, yang panah masing-masing warna itu kita tidak independen lagi. Ini sudah gabung menjadi satu. Ini akan terbaca oleh sistem. Gitu. Kemudian satu lagi itu sebisa mungkin kita ini ya. Ini kalau bisa ininya itu yang gambarnya tidak menjadi background text. Bisa kita pilih inline with text, bisa kita pilih top and bottom. Tapi kalau kita misalkan pilih ini behind text atau mungkin
in front of text itu juga biasanya error. Bedanya apa? Kalau inline with text itu dia berkedudukan sama seperti teks biasa ini ya. Nah, ini bisa kita geser-geser seperti ini. Dan tulisannya tuh ikut terpengaruhi. Nah, ini inline with text. Tapi kalau kita pilih behind text, nah ini bisa kita geser kemanapun, tapi tulisan 3 buah vektornya itu tidak terpengaruh. Nah, soalnya tak terjadi apa-apa. Nah, ini membuat si gambar panahnya itu tidak terbaca oleh sistem CBT. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan simbol-simbol unik. Ini biasanya terjadi untuk mata pelajaran yang menggunakan simbol-simbol matematis ya, seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, juga pelajaran bahasa asing yang memang fontnya itu unik gitu. Sebenarnya tidak salah, hanya saja apabila kita membuat soal-soal seperti ini, kita butuh melakukan perlakuan khusus. Jadi misalkan kita ingin menuliskan persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, omeganya itu kita ambil dari simbol omega T min Kx. Nah, omega ini kita merupakan simbol unik ya, simbol unik atau huruf unik. Begitu juga min ini juga simbol unik. Ini minnya bukan min yang biasa kita tulis ini ya, beda. Kalau min yang ini yang kecil ini biasa saja, jadi dia akan terbaca. Tapi kalau ini min yang panjang, ini adalah simbol unik. Nah, omega dan min ini itu tidak akan dapat dibaca secara baik di sistem CBT. Biasanya itu akan muncul simbol aneh, lingkaran titik 2 di atas atau sebagainya, sehingga siswa kesulitan mengerti apa yang dimaksudkan oleh persamaan matematis ini. Nah, bagaimana caranya agar persamaan Y sama dengan A sin omega T min Kx ini dapat dibaca secara baik oleh siswa? Nah, kita memiliki 2 alternatif ya. Yang pertama itu kita membuatnya dalam format equation. Jadi kita insert equation Y sama dengan A sin omeganya itu kita ambil yang dari sini. Nah, yang kotak-kotak ini. Nah, omega T min Kx. Nah, kalau ini adalah format simbol biasa yang beberapa anggotanya yaitu omega dan min itu tidak terbaca. Kalau yang ini dalam bentuk equation, ini akan terbaca secara baik oleh sistem. Nah, alternatif keduanya, kalau membuat equation ribet dan kita sudah terlanjur membuatnya seperti ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi snipping tool seperti tadi. Jadi kita buka snipping tool, kita new, dan kita lingkupi equation yang ingin kita ambil ini ya. Nah, kita pilih copy. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk gambar. Ini akan terbaca. Nah, penggunaan simbol-simbol unik ini juga berlaku untuk simbol-simbol yang lain ya. Misalkan kita ingin menuliskan sudut A sama dengan 3pi radian, itu kan kita pi biasanya menggunakan simbol di sini. Nah, ini pi-nya ini kadang juga tidak dapat terbaca dengan baik oleh sistem. Jadi silakan kita bisa menggunakan equation seperti tadi. Nah, jadi A sama dengan 3. Nah, pi-nya nyari di kotak yang di tengah ini. Ini pi. A sama 3pi. Nah, ini akan terbaca dengan baik. Kalau enggak, kita juga bisa menggunakan snipping tool.
Atau juga mungkin kita menuliskan sudut B sama dengan 30 derajat. Nah, derajatnya kita juga menggunakan simbol di sini. Ini juga kadang derajatnya tidak dapat dibaca dengan baik. Atau mungkin kita juga ingin menuliskan reaksi kimia 2H2 ditambah O2 menjadi air itu ya. 2H2O. Nah, ini tanda reaksi ini, tanda panahnya ini juga kadang tidak dapat dibaca dengan baik. Nah, ini jadi mungkin lebih baik kita menuliskannya dalam bentuk equation seperti tadi atau snipping tool, atau juga mungkin kita menuliskan dalam bahasa-bahasa asing yang dia wajib membutuhkan huruf-huruf khusus. Nah, itu juga lebih baik kita menggunakan snipping tool atau bisa juga menggunakan equation agar bahasa yang kita atau kalimat yang kita tuliskan itu dapat dibaca dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan tabel, format tabel. Ini juga membuat pilihan tidak dapat dibaca. Ini ABCDE ya, sudah betul, tapi ABCDE nya itu dalam bentuk tabel. Ini juga kadang membuat tidak dapat dibaca. Ya, dari saya sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dalam menjalankan tugas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.